Episode 15 dari pengacara luar biasa Wo dimulai dengan seorang pria bernama Jin Pyo yang bekerja di Raon. Dia meninggalkan kantor larut malam itu setelah menerima email dari seorang rekannya mengenai surat pengantar. Sayangnya, dia terlambat mengetahui bahwa lampiran yang baru saja dia buka sebenarnya adalah malware dan dia telah mengkompromikan catatan keuangan jutaan pengguna. Bagi mereka yang tidak sadar, ini disebut spear phishing. Di Hanbada, Yang Wo duduk di pintu masuk seperti biasa, tetapi ketika dia melihat Junho, dia bergegas keluar pintu, dan langsung ke rumah sakit untuk menemui Myung Seok, yang akan menjalani operasi. Dia segera bertemu ibunya, yang tercengang menemukan pengacara di sana. Silakan kembali hidup-hidup. Yang Wo menelepon, saat dia dibawa ke teater. Suyong menelepon Yang Wo dan menyuruhnya untuk bergegas kembali ke kantor, mereka memiliki klien baru. Ini terkait kembali ke pembukaan sebelumnya yang kami lihat, saat kasus perusahaan ini sedang berlangsung. Raon adalah perusahaan besar dan lebih dari 40 juta pengguna di seluruh Korea menggunakannya. Serangan malware ditargetkan melalui komputer, tidak terdeteksi oleh perangkat lunak anti-malware berkat formatnya yang ada di file .doc. Polisi percaya para peretas itu bisa menjadi bagian dari RGB Korea Utara. Fakta bahwa kata program dieja secara tidak benar tampaknya mengisyaratkan hal ini. Namun, ini juga berarti hampir tidak mungkin menemukan pelakunya di dalam Korea Utara. Tidak hanya itu, perusahaan menghadapi biaya tambahan 300 miliar won pada mereka karena tidak melindungi data pribadi pelanggan. Setelah pertemuan pagi, Suyong dan Min-wo duduk bersama saat makan siang tetapi Junho duduk sendiri, selama beberapa menit sih. Dia masih heartthrob kantor dan dia dikelilingi oleh wanita. Adapun Yang Wo, dia akhirnya makan di kantornya. Suyong pergi menemuinya, memarahi Yang Wo karena tidak memberi Junho alasan yang tepat untuk putus. Yang Wo menangkis pertanyaannya dan menghitung mundur detik hingga akhir makan siang sehingga dia tidak perlu membahasnya lebih lanjut. Dengan pengacara Yang Seung Jun yang mengendalikan kasus ini, Yang Wo merenungkan apa yang harus dilakukan untuk mencoba dan memenangkan ini. Dia bahkan mencari nasihat dari Myung Seok, yang selamat dari operasinya. Syukurlah. Dia hanya menyuruh Yang Wo untuk berbicara dengan rekan-rekannya, di ruang sidang, yang tidak membuat kesan pertama yang bagus, melompat ke dalam membahas dengan tepat apa itu serangan spear phishing. Sayangnya, itu semua membuang-buang waktu karena tidak ada juri di sini, hanya reporter dan pengacara, dan orang-orang ini sudah tahu semua tentang ini. Hakim mendesaknya untuk melanjutkannya. Kasus di sini sebagian besar terkait dengan biaya penalti 300 miliar won untuk penipuan phishing. Fakta bahwa perusahaan menghasilkan begitu banyak uang tahun lalu, lebih dari 30 triliun won menurut para terdakwa, ditambah informasi keuangan untuk 40 juta penduduk Korea bocor, membenarkan Raon membayar biaya ini. Sayangnya, karena ruang sidang penuh dengan wartawan yang melahap kutipan ini, outlet media berlari dengan cerita yang membahas betapa tidak tersentuhnya Raon sebenarnya dengan pengguna mereka, mengingat mereka bertengkar tentang jumlah yang harus mereka bayar. Secara alami, bagian komentar dari artikel-artikel ini bahkan lebih buruk. Keputusan yang untuk memilih fakta bahwa biaya tambahan penalti lebih besar dari biasanya 100 miliar yang diberikan kepada beberapa perusahaan jelas merupakan langkah yang buruk dan menempatkan Hanbada di atas es tipis. Di pengadilan keesokan harinya, Su Yeon dipilih daripada Yang Wo untuk memimpin dakwaan. Dia berpendapat bahwa tidak ada sebab akibat antara tidak menyiapkan batas waktu menganggur dan peretasan. Rupanya ada keylogger di dalam malware yang diinstal peretas. Ini berarti peretas akan mengetahui ide dan kata sandi komputer cepat atau lambat. Terdakwa membatalkan ini, mengklaim itu tidak relevan karena undang-undang dan undang-undang seputar perubahan data pribadi. Incho, CEO Raon, memberikan permohonan yang berapi-api tetapi tekanan dari itu semua terlalu berat untuk dia tanggung. Sebaliknya, dia mengacungkan pil sianida dan menelannya. Saat dia pingsan dan mulai berbusa dari mulut, Yang Wo panik. Junho melihat tetapi memutuskan untuk tidak menyela, mengingat apa yang terjadi di antara mereka. Tentu saja, CEO Raon yang dilarikan ke rumah sakit seperti ini adalah berita besar dan akibatnya, para pengacara diburu di luar oleh banyak wartawan. Untungnya Hanbada bertahan tetapi ada poin tambahan yang perlu diperhatikan di sini, berkat momen bola lampu terbaru Yang Wo.
Sekarang, ternyata Mercoi memeriksa emailnya dan mengunduh file tersebut pada tanggal 18 Januari pukul 23.48. Ini berarti peretasan dimulai sehari sebelum Undang-Undang tentang Jaringan Informasi dan Komunikasi, yang disebutkan terdakwa tidak relevan, direvisi. Yang Wo membawa ini ke Yang, tetapi dia kehilangan kesabaran dengan Yang Wo mengingat betapa kurang ajarnya dia dan menendangnya dari kasus ini. Yang Wo bingung dan bergegas keluar pintu. Di luar, Su Yeon berbicara dengan jelas kepada Min Wo, mendorongnya untuk meletakkan taktik dan politiknya sebentar untuk benar-benar melihat Yang Wo sebagai teman dan kolega mereka daripada oposisinya. Su Yeon mengakui dia menyukai orang-orang seperti itu. Adapun Yang Wo, dia pulang tetapi bertemu dengan Jun Ho, yang kebetulan sedang menunggunya. "Kenapa kita tidak bisa bersama?" Jun Ho mengatakan, saat Yang Wo akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Dia mengungkit apa yang dikatakan saudara perempuannya kembali tentang Jeju dan bagaimana dia percaya Jun Ho akan kesepian dengannya. Jun Ho hanya bisa mendengarkan dalam keheningan tertegun saat Yang Wo dengan memilukan menjelaskan mengapa mereka tidak bisa bersama. Keesokan harinya, Su Yeon membawa ide Yang Wo tentang tindakan yang direvisi ke ruang sidang, sepenuhnya bertentangan dengan argumen Yang tidak senang dengan rekannya dan berjanji untuk memulai kasus ini jika dia melanjutkan. Jadi Min Wo berdiri dan berbicara sebagai gantinya, menyelesaikan argumen Su Yeon dan mendapatkan rahmat baik dari hakim. Hakim berjanji untuk mengambil semua ini dalam keputusan akhir. Yang marah pada bawahannya yang melawannya tetapi menelan harga dirinya sama saja. Dari belakang ini, Raon benar-benar memenangkan gugatan. Saat kami memperkecil dari siaran TV, kami melihat siapa peretas itu. Ini putra Tae Sumi.